Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Danika Putra, saya dari kelas C, NIM saya 118. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UAS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang membahas tentang programming language dan IT profession. Jadi saya di sini membahas dua topik dari persyaratan tugas UAS tersebut. Yang pertama saya akan membahas tentang programming language atau bahasa pemrograman. Jadi programming language atau bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Nah, jadi bisa dibilang bahasa pemrograman itu merupakan suatu himpunan lah dari suatu aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi bahasa ini itu memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer dan bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Kita lanjut ke fungsi bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman itu adalah memerintah komputer untuk mengolah suatu data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Dan keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Nah, jadi contoh program yang ingin dibuat oleh bahasa-bahasa pemrograman tertentu tuh mungkin kayak kasir dari swalayan, supermarket, dan kasir online, dan penggunaan lampu lalu lintas lah. Itu dibuat oleh pemrograman. Itu contoh besarnya. Dan kita lanjut ke bahasa pemrograman yang kita kenal ada banyak sekali di belahan dunia tentang ilmu komputer dan teknologi dewasa ini. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Nah, jadi contoh bahasa pemrograman yang kita kenal di antara lain tuh dia bisa membuat game, antivirus, web mungkin dan teknologi lainnya. Jadi itu punya fungsinya masing-masing dari setiap bahasa pemrograman yang buat web, antivirus, dan game. Itu punya kelompoknya masing-masing, bahasa apa yang harus dipakai. Dan bahasa pemrograman yang kita kenal itu pada umumnya lah, adalah itu kayak Java, C, C++, PHP, COBOL, Net, macam-macam, dan ratusan bahasa lainnya. Itu semua tergantung dari project yang kita kerjakan. Misal kita kayak mempunyai project web, itu kan kita pasti membutuhkan yang namanya HTML, CSS, terus PHP sama JavaScript. Itu punya perannya masing-masing. PHP itu lebih ke database. Nah, kayak HTML itu lebih ke web, dan CSS lebih ke tampilannya. JavaScript juga lebih ke fungsi-fungsi dari web tersebut. Jadi semua punya fungsi masing-masing. Kenapa nggak pakai bahasa C? Bahasa C bisa, tapi rumit. Itu semua tuh bisa dipakai. Semua bisa dibuat, tapi dia sangat rumit sekali. Itu punya fungsi masing-masing. Nah, bahasa C itu buat apa? Bahasa C itu lebih ke data. Data sebuah teks, bukan sebuah objek. Itu menurut saya. Terus lanjut ke, ini ada kelompok bahasa pemrograman. Ada 4. Yang pertama ada object oriented atau berbasis objek. Yang kedua ada high level language. Yang ketiga ada middle level language. Yang keempat ada low level language. Ini saya akan ngebahas satu persatu di sini. Yang pertama saya akan membahas tentang object oriented language. Jadi object oriented language atau bahasa pemrograman berbasis objek itu merupakan metode yang berorientasi terhadap objek. Jadi dia tuh di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek. Yang tujuannya itu saling bekerja sama untuk membuat suatu project dan memecahkan suatu masalah. Ini ada keunggulan pemrograman berbasis objek. Yang pertama itu ada improve software development productivity. Nah, jadi itu tuh apa? Itu tuh kayak sistem programnya itu dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul. Jadi ya di mana kayak apa ya? Kayak objeknya aja lah yang terlibat, itu bisa dimodifikasi di situ. Jadi selain itu programnya itu dapat dikembangkan sampai skala yang paling kompleks. Nah, yang kedua itu ada improve software maintainability. Nah, dia itu apa ya, bagian dari software yang dapat dengan mudah di maintenance. Jadi dia tuh sangat mudah di maintenance jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Yang ketiga ada faster development. Jadi metode ini tuh didukung oleh banyak library objek. Jadi sehingga mempercepat penyelesaian programnya itu dan
mungkin project berikutnya. Jadi dia sangat cepat karena dia didukung oleh banyak library. Terus ada lower cost of development. Sesuai namanya, dia tuh kayak mengurangi biaya lah dalam mengembangkan suatu program. Jadi bisa dibilang sangat mengurangi biaya. Dan yang terakhir ada higher quality software. Nah, higher quality software tuh dia tuh kayak memberikan lebih banyak waktu lah dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Jadi bisa dibilang kualitasnya sangat bagus. Karena dia sudah berorientasi dengan objek, bukan hanya teks saja. Nah, ini ada kelemahan pemrograman berbasis objek. Jadi dia tuh kelemahannya itu kayak apa ya? Untuk orang yang awam atau walaupun programmer yang udah menyentuh, mungkin dia masih menyentuh suatu teks, dia menyentuh ke object oriented. Itu dia mungkin butuh waktu yang bisa dibilang sangat sulit untuk terbiasalah dengan object oriented ini. Kan dia memiliki bisa dibilang lebih banyak library kan, jadi dia lebih harus beradaptasi dulu lah. Terus ukuran program yang dibuat itu sangat besar karena dia sudah berorientasi dengan objek, jadi bisa dibilang ya ukurannya sangat besar. Dan runtime programnya lebih lambat karena apalagi karena dia metodenya cukup besar. Dan yang terakhir tuh dia tuh apa ya? Semua masalah di program itu nggak bisa diselesaikan dengan objek oriented. Jadi nggak bisa semuanya diselesaikan dengan objek oriented. Itu. Ini ada 5 contoh bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Language atau bahasa pemrograman yang berbasis objek. Pertama ada C++, ada Ruby, ada Python, ada Java, ada Go. Ini adalah top 5. Ada yang lain, ada CSS, HTML, PHP, itu juga Object Oriented. Mungkin masih banyak lagi, tapi saya lebih tahu yang itu. Nah, ini kok ada C. Di sini kok ada C++. Apa bedanya sama C? Tadi katanya C bukan Object Oriented. Jadi ya berbedanya itu, C itu lebih ke bahasa pemrograman terstruktur. Nah, kalau ini tuh lebih ke object oriented. Itu perbedaannya C sama C++. Ya, yang nggak beda jauh, cuma mungkin ada sintaks-sintaks yang berbeda. Gitu. Library-nya bisa dibilang kurang lebih sama. Nah, ini tuh ada tingkatan bahasa pemrograman. Ada 3 tingkatan, hardware-nya tidak dihitung. Nah, hardware itu berhubungan sama apa? Berhubungan sama mesin language. Jadi bahasa mesin. Nah, bahasa mesin tuh sintaksnya tuh ya 1 sama 0 karena mesin cuma bisa baca 1 sama 0. Itu bisa dibilang bahasa pemrograman generasi pertama. Itu adalah mesin language. Ini tuh bisa dibilang sangat susah lah dipelajari untuk membuat program karena dia tuh sudah berhubungan langsung sama hardware. Jadi bisa dibilang orang yang bisa udah mahir lah yang mempelajari bahasa mesin tersebut. Yang kedua ada bahasa assembly. Bahasa assembly itu generasi kedua setelah mesin language. Bedanya apa? Dia cuma lebih kompleks saja. Jadi kayak ada sintaks-sintaks baru. Ini kayak ini ada ADD, A sama B. Ini kan cuma 1 sama 0. Walaupun 1 sama 0, dia tuh bisa lebih mudah dipahami dari assembly language karena dia muncul sintaks baru. Mesin language kan cuma 1 sama 0, cuma dia mungkin jumlahnya saja yang berbeda. Lanjut ke bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Nah, ini tuh bahasa pemrograman zaman now lah ibaratnya, bahasa pemrograman kekinian. Yang kayak gini, C++, Java, banyak kayak HTML, CSS, PHP, itu semua high level language. Itu kenapa dia disebut high level language? Karena dia tuh bisa dibilang sangat dekat sekali dengan manusia, sangat dekat sekali dengan logika kita. Karena sintaks-sintaksnya tuh nggak jauh dari bahasa kita, dari bahasa Inggris terutama. Kayak fungsi if, class, mungkin kayak fungsi while, do, gitu-gitu kan termasuk dekat banget dengan manusia. Itu kan bahasa Inggris. Nah, terus dia tuh juga kalau menurut saya tuh dekat manusia tuh karena dia alur berpikirnya bisa sama seperti manusia dari logikanya. Misal kayak gini, dari program bahasa C, kita disuruh buat program kasir. Program kasir tuh kan disuruh memasukkan input barang, input pelanggan. Itu kan ada pilihannya. Nah, pilihannya itu bisa dipakai yang namanya percabangan kalau dari bahasa C. Jadi bisa dibilang di C itu kayak if jika kita milih entry barang ini masuk ke sini, baru else if jika kita pilih entry customer masuk ke sini. Jadi dia sangat mudah dipahami. Dia sangat bisa dibilang hampir mirip lah logikanya dengan manusia. Nah, ini topik kedua, saya ngebahas tentang profesi IT. Profesi IT yang kita bahas ini ada 2. Ada programmer, analis sistem, network engineer,
dan game developer, terus UI atau UX designer. Pertama saya akan membahas tentang programmer. Programmer itu tuh merupakan profesi yang ditekuni oleh orang-orang yang membuat program berdasarkan lembar spesifikasi software engineering. Jadi dia sangat terikat dengan software engineering. Jadi kayak ketika dia membuat suatu program tuh ada bagian alur yang harus diperhatikan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa komputer menggunakan kode-kode tertentu, sehingga menjadi sebuah perintah kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi ya kayak bahasa pemrograman CSS, SQL, HTML, JavaScript, PHP, Python itu udah familiar banget bagi seorang programmer. Nah, jadi itu kayak sebelum dia mengaplikasikan suatu program, dia tuh harus mengecek kembali atau memastikan kembali bahwa programnya itu benar semua atau tidak ada error. Karena programnya itu nggak akan jalan kalau misalnya terjadi sebuah kesalahan. Jadi programmer itu bisa dibilang dia tuh sangat bersahabat lah dengan error. Jadi kayak ya karena dia tiap kan membuat program itu pasti ada yang namanya trial dan error gitu. Jadi ya itu sangat bersahabat sekali dengan programmer. Lanjut ke sistem analis atau analisis sistem. Dia itu merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi sebuah kebutuhan institusi. Jadi itu ya bidangnya itu memiliki peran kunci lah dalam upaya mengembangkan suatu sistem. Namanya dia sistem analisis. Jadi dia tuh wajib lah punya pemahaman yang mungkin bisa dibilang komprehensif mengenai bahasa pemrograman, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat database. Database itu sangat penting untuk sistem analisis. Karena dia menganalisis suatu data. Data dari sistem. Dan juga mungkin perangkat keras lah agar memudahkan mengerjakan tugas-tugas kantor. Mungkin kayak seorang sistem analisis itu biasanya juga akan bekerja dalam sebuah tim kayak sistem integrator lah. Terus lanjut ke network engineering. Nah ini tuh berhubungan langsung lah dengan jaringan. Jadi itu berperan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan stabilitasi jaringan internet sebuah organisasi. Jadi itu pada umumnya itu mereka bertanggung jawab lah untuk membuat desain dan mengimplementasikannya di suatu area. Selain itu mereka juga wajib melakukan monitoring dan melakukan pengaturan secara rutin agar tidak ada sedikit pun masalah. Jadi itu kayak memastikan internet di perusahaan tersebut lah apakah ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, dia mencari solusinya dan dia selesaikan. Nah, ini ada game developers. Ini semuanya pasti tahu game developer ini buat apa? Sifatnya untuk buat game. Udah, seperti itu aja. Jadi itu semuanya berhubungan sama game lah. Game itu kan terbagi lagi, dia ada desain. Makanya jadi untuk game developer tuh dia tuh mungkin harus pintar yang namanya desain. Untuk pintar harus pintar yang namanya logikanya berjalan. Oh, dia mau gamenya kayak apa? Oh, dia mau kayak level selanjutnya kayak apa? Itu kan logika, perlu logika dan desainnya. Karena karakter itu dibuat dari siapa? Dari game developer juga, dari desainnya game developer gitu. Jadi kayak game-game yang kayak di Android, iOS itu sama di desktop itu kan ya itu yang buat game developer. Dia ya kayak perusahaan-perusahaan gitu nah, kayak Garena, Tencent, segala macam lah. Terus ada UI atau UX developer, dia itu singkatan dari user interface dan user experience. Jadi singkatnya, profesinya itu berhubungan dengan interface, dengan tampilan dari sebuah web. Karena kita manusia itu kayak gini, manusia itu gampang bosen orangnya. Jadi kalau misalnya di aplikasi yang cuma itu-itu aja tampilannya, nggak ada update sama sekali, ngebosenin, bakal ditinggalin aplikasinya. Jadi kita ya harus pintar-pintar dari seorang UI atau UX untuk merancang desain yang gimana manusia itu nggak bosen. Jadi mungkin dia setiap bulan ada maintenance, ada pergantian desain atau pembaruan, itu semua dirancang oleh UI atau UX developer. Terus lanjut, oke, abis itu setelah itu selesai. Setelah itu saya akan penutupan. Di sini saya terima kasih sebelumnya kepada Pak Arif Susanto sebagai dosen dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Makasih untuk 1 semesternya. Sudah membimbing kami, udah sabar mendidik kami. Dan ini adalah tugas akhir dari saya untuk semester 1 tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.